Saya kenal Tuhan secara pribadi itu pasca tahun 97. Jadi di sebuah acara kebaktian, saya waktu itu di jamaah Tuhan, ya saya waktu itu dengar sebuah khotbah yang mengatakan bahwa kita itu diberi keselamatan itu cuma-cuma, bukan karena terlalu murah tapi karena terlalu mahal kita nggak bisa bayar. Dan pada saat itu saya di jamaah Tuhan, saya ngerasa bahwa wah ini adalah sebuah pesan yang mengubah kehidupan saya. Lalu 3 hari kemudian waktu itu saya memutuskan untuk berhenti dari semua kegiatan musik saya yang pada saat itu adalah musik sekuler. Bukan karena musiknya, tapi karena pergaulannya yang saya sendiri nggak begitu kuat ada di situ. Saya selalu kebawa sama arus, saya tahu diri saya lah. Dan hari Minggu, itu hari Jumat, saya mengalami Tuhan hari Jumat. Hari Minggu saya di rumah, selama beberapa hari itu saya punya satu pertanyaan. Kalau saya ikut Tuhan seperti ini, saya ninggalin semua kerjaan saya, terus nanti gimana gitu. Padahal pada saat itu kondisinya orang tua saya lagi dalam keadaan yang secara ekonomi itu bangkrut. Dan saya bisa dibilang bisa support lah keluarga saya gitu. Tapi Tuhan ajaib, hari Minggu itu saya nggak ke gereja, saya di rumah, saya nungguin orang tua saya pulang. Waktu orang tua saya pulang, mama saya bawa telur Paskah. Yang lucu di telur Paskah itu waktu saya bilang, "Mah, saya lapar," gitu. Ya udah nih makan telur. Ini bawa telur Paskah. Waktu saya mau makan ternyata di telur itu ada sebuah ayat Matius 6 ayat 33. Itu bunyinya, oleh sebab itu cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Hari itu seperti Yesus sedang menjawab pertanyaan saya secara langsung, dan dia seperti duduk di sebelah saya dan ngobrol sama saya. Hari itu saya punya kekuatan untuk benar-benar bukan cuma bertobat, bukan cuma ikut Tuhan, tapi benar-benar memberikan apa yang saya miliki ini untuk melayani Tuhan. Sampai hari ini, walaupun melewati banyak sekali pergumulan, melewati banyak sekali masalah, melewati banyak sekali jatuh dan bangun dalam kehidupan, tapi saya bersyukur sampai hari ini Tuhan masih terus jaga saya dan bahkan memakai saya untuk memuliakan nama Tuhan. Waktu saya pertama kali memutuskan untuk melayani Tuhan, sambutan keluarga saya pasti ya mereka sangat support sekali, apalagi mereka adalah orang-orang yang memang sebelumnya berdoa untuk saya, untuk supaya saya benar-benar bisa ditangkap Tuhan lah kayak gitu. Dan setelah hari-hari itu kami tetap mengalami yang namanya pergumulan yang berat gitu. Tapi puji Tuhan, kita justru di saat-saat seperti itu kami melihat bahwa Tuhan yang kami sembah itu, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang benar, Tuhan yang mengasihi kita. Saya justru melihat banyak mujizat pada saat papa saya itu mengalami kebangkrutan dan saya udah nggak kerja lagi. Saya dulu seorang penyanyi yang suka nyanyi di bar, di kafe gitu ya. Dan waktu itu saya berhenti. Nah, saya lihat tuh bagaimana Tuhan memelihara keluarga saya. Saya ingat beberapa kali di masa-masa itu ya, keluarga kami itu pernah sampai terpuruk banget, sampai nggak bisa bayar listrik, rumah kami dimatiin listriknya ya. Tapi setelah itu luar biasa sekali. Saya berapa kali ngelihat kejadian di mana ada orang-orang yang Tuhan kirim datang dari jauh, bukan anak-anak Tuhan ya, kenalan orang tua saya yang udah lama nggak ketemu, tiba-tiba mereka datang, mereka bawa makanan, bawa beras, bawa uang, bawa apa aja gitu. Dan itu berkali-kali, sampai kita sendiri ngerasa ini benar gak sih ini. Jadi apa yang kami dulu baca di Alkitab, bahwa Elia dikasih makan burung gagak itu, hari-hari itu sepertinya kami mengalaminya gitu.
Sampai akhirnya Tuhan pulihkan keadaan ekonomi keluarga saya. Jadi ada banyak sekali kejadian di mana kami ngelihat bahwa Tuhan itu benar-benar ajaib dan hidup. Dulu saya meninggalkan musik sekuler sebenarnya bukan karena musiknya, tapi lebih karena pergaulannya yang saya nggak bisa, yang saya tidak bisa kuat gitu, ada di situ. Ya, saya nggak pernah menyalahkan dan membedakan antara sebenarnya musik sekuler dan musik rohani. Tapi kalau saya kemudian berkecimpung di dunia rohani, saya tahu itu panggilan saya, gitu. Dan kalau kita percaya bahwa ketika kita udah dipanggil, kita pasti diperlengkapi kan gitu. Dan selama saya masuk dalam industri musik rohani, ada dua ya, ada melayani musik rohani, juga melayani Tuhan lewat musik-musik rohani, dan juga masuk ke industrinya. Ya, itu ya banyak sekali pengalaman, banyak banget suka dukanya, karena kita tahu bahwa seorang penyanyi rohani itu kan beda dengan seorang penyanyi yang umum, yang sekuler gitu. Ya, misalkan kalau kita diundang aja misalkan nyanyi di satu tempat kan jarang sekali lah ya, saya bilang jarang ya. Jarang sekali untuk kita itu bisa punya standar fee atau bayaran dan sebagainya. Kita nggak bisa sembarangan menentukan harga, pasang tarif dan sebagainya. Itu bedanya. Kita benar-benar bagaimanapun tetap ada unsur pelayanan dalam kehidupan kita yang kita tidak bisa seenaknya tabrak gitu. Dan itu berpengaruh pada banyak hal. Apalagi kalau sekarang saya sudah punya keluarga, ya itu ya harus istilah katanya harus setuju aja gitu, harus terima, harus dicukup-cukupin, harus bersyukur gitu. Sulit untuk kita mau melakukan banyak hal untuk seperti yang di sekuler. Tapi di sisi yang lain, saya merasa bahwa justru di area ini atau di dunia musik rohani ini, saya punya banyak kesempatan, bukan cuma menghibur orang, tapi saya percaya bahwa setiap lagu yang saya tulis, setiap lagu yang saya nyanyikan, itu bukan cuma menghibur, tapi mengubah hidup orang. Karena saya percaya ada kuasa dalam puji-pujian. Dan itu yang selalu menjadi kekuatan saya sebenarnya. Itu yang selalu menjadi gairah kehidupan saya gitu. Karena saya memang selain nyanyi, saya kan sebenarnya adalah penulis lagu gitu. Mainnya itu penulis lagu sebenarnya. Jadi saya berdoa, saya minta sama Tuhan supaya setiap lagu yang saya tulis itu benar-benar menyentuh hidup orang gitu. Bukan cuma jadi kayak bagian dari hiburan aja. Saya melihatnya sebenarnya begini, harusnya masing-masing seperti kan satu dari ujung sini, satu dari ujung sini. Jadi masing-masing harus bergerak ke tengah. Artinya masing-masing harus punya fleksibilitas yang tinggi dan saling pengertian yang tinggi. Kalau ditanya apakah berhak seorang pencipta lagu itu mendapatkan bagiannya? Yes, berhak. Bayangin di satu KKR. Contoh nih ya, ini contoh. Di satu KKR mengundang pembicara, mengundang pembicara tamu. Kemudian di acara itu dinyanyikanlah sebuah lagu yang sedang top, misalkan. Ya. Wah, sampai banyak orang dijamah Tuhan. Ya. Setelah lagu itu dinyanyikan, pendeta tamu juga berkhotbah jadi lebih gampang kan? Kalau lebih enak gitu maksudnya ya. Nggak bisa dipungkiri. Jemaat diberkati. Pak Gembala pasti diberkati karena jemaat diberkati. Pendeta tamu pasti diberkati dong, ya kan? Pasti dia akan dapat bagiannya. Musisi, worship leader semua juga pasti dapat bagiannya. Semua dapat bagiannya kecuali satu. Pencipta lagu tadi itu. Jangan dapat apa-apa. Tapi sekali lagi, saya pun juga tidak pernah
saya pribadi ya, walaupun saya tahu bahwa harusnya idealnya seperti itu, saya tahu bahwa saya pribadi nggak akan memaksakan lah istilahnya, memaksakan bahwa saya harus dibayar di lagu-lagu saya ketika dipakai untuk ini harus dibayar, enggak. Saya sebagai pencipta lagu, saya menyerahkan hak hak tagih royalti saya kepada sebuah badan atau sebuah, ya disebut sebagai publisher lah. Mereka yang saya serahi hak itu. Jadi saya mendaftarkan semua lagu-lagu saya kepada publisher. Tapi saya juga ngomong sama publisher, oke, batasannya seperti ini ya, gitu. Kalau gereja ya kita udah nggak bisa ngapa-ngapain. Saya gini, kalau saya dengar cerita, kalau di Amerika atau di Australia, memang gereja membayar walaupun tidak mahal, tidak besar. Ya, let's say misalkan 1 tahun $50 gitu misalkan ya, memang tidak terlalu besar. Tapi mungkin untuk di Indonesia itu kita harus duduk dulu sama-sama gitu, maksudnya duduk dulu sama-sama terus kita mulai putuskan oke nggak nih gitu, secara etis kita orang timur nih oke nggak ini gitu, karena secara profesional harusnya oke, tapi apakah kan nggak, ini kan profesionalisme barat, maksudnya kalau profesionalismenya kita masuk nggak gitu. Tapi kalau memang setuju why not, tapi kalau enggak ya pelan-pelan. Artinya saya sebagai pencipta lagu juga nggak bisa maksa gitu. Walaupun saya akan ikut untuk mengajak gereja, yuk kita perhatikan yuk kesejahteraan pencipta lagu. Tapi saya nggak berdiri sebagai polisi, saya berdiri sebagai penyuluh lah, kira-kira begitu. Saya berdiri sebagai orang yang ngajak gitu. Tapi di satu sisi gereja juga harus belajar untuk, iya ya, gimana caranya ya supaya para pencipta lagu ini bisa kita hargai. Ya kan? Nah kalau kita nanti ngomong hak pencipta lagu ada banyak sekali, ada at least ada namanya moral rights, di mana pencipta lagu itu diakui keberadaannya, ditulislah namanya apa segala macam. Kalau sekarang yang terjadi kan memang saya pribadi, kalau misalkan ada teman-teman, Kabob aku pakai lagu ya untuk nyanyi di YouTube, ya silahkan pakai aja, gitu. Saya nggak akan bilang sama publisher saya, wah itu tolong di take down ya, itu nggak bayar, saya nggak akan bilang gitu. Karena kita sama-sama masih bergerak ke sana pelan-pelan. Kalau ada teman-teman yang udah memulai, yang nggak apa-apa gitu. Artinya kita nggak bisa jadi, oh gue jadi anti nih, sama jangan juga gitu. Karena ini maksudnya baik, cuman mungkin timingnya aja agak bergesekan gitu. Timing dan caranya masih bergesekan dengan banyak pihak. Tapi saya pikir kita harus sama-sama belajar berjalan ke tengah lah, gitu ya. Satu, punya jiwa besar untuk mengakui bahwa kita perlu menghargai pencipta lagu. Satu, punya fleksibilitas untuk berkata bahwa oke, memang gereja belum siap, kayak gitu aja. Ya, kalau untuk kita semua pada umumnya anak-anak Tuhan tetap setia, karena Tuhan itu tidak pernah berhutang, Tuhan tidak pernah pengen bikin kita rugi. Itu. Ya, Tuhan pasti jaga kehidupan kita. Jangan takut menyerahkan kehidupan kita ya pada panggilannya Tuhan. Dan itu adalah that's the best. Ya, kalau kita menyerahkan hidup kita buat panggilan, itu artinya kita sedang berjalan pada tujuannya Tuhan buat kita, bukan cuma tujuan kita buat kita. Untuk teman-teman musisi, ya yang pertama, teruslah berkarya. Secara industri, cara berbisnis musik berubah total hari ini. Dulu kita bikin CD, saya pernah kerja juga di Harvest Music, ya jualan CD. Hari ini udah nggak ada lagi orang beli CD, semuanya digital. Tapi justru ada sebuah hal yang menarik. Hari ini kita punya akses yang mudah sebenarnya untuk menyebarkan kita punya karya. Jadi challenge-nya hari ini adalah gini, kualitas doang nggak cukup justru. Hari ini selain kualitas, kamu juga harusnya punya kuantitas. Karena udah mudah aksesnya. Kalau dulu mau rekaman kamu mesti ke label, mesti begini, mesti begitu. Hari ini kamu bisa rekaman di rumah, artinya kamu bisa bikin sebanyak-banyaknya. Ya, hari ini yang namanya dunia digital itu berkaitan dengan yang namanya continuity.
semuanya. Ya, kita ngerti itu. Semakin continue, semakin bagus yang namanya itu algoritmanya semakin oke. Jadi teman-teman, hari ini yuk berkarya sebanyak-banyaknya. Jadikanlah dirimu itu pabrik. Ya, teman-teman musisi, kalau kamu apa aja lah, saya nggak ngerti gimana caranya. Kalau saya bersyukur, saya bisa menulis lagu, saya bisa nyanyi, ya, saya nulis lagu, saya rekam sendiri, saya nyanyi sendiri, walaupun saya nggak terlalu pintar main musik, saya bisa main gitar, ya, saya rekam, ya udah itu aja, saya posting aja terus, continue sebanyak-banyaknya. Kita nggak pernah tahu bahwa one day, ya, either lagu kita viral atau lagu-lagu yang kita miliki ini ternyata punya value yang besar gitu. Dan sekali lagi, terus mengandalkan Tuhan. Kita mesti sadar bahwa apa yang kita punya, apa yang kita miliki ini, apa yang kita bisa kerjakan, bahkan apa yang kita pikir lebih baik dari orang lain, itu adalah semuanya anugerah Tuhan. Bukan kita punya, bukan karena kita hebat. Itu.